Pada abad ke-15 hingga ke-17, lautan menjadi saksi bisu perjalanan besar bangsa-bangsa Eropa. Dengan semangat mencari rempah-rempah, kejayaan, dan penyebaran agama, mereka berlayar menembus samudra yang luas. Nusantara yang kaya akan hasil bumi menjadi tujuan utama, dari Portugis, Spanyol, hingga Belanda. Mereka meninggalkan jejak sejarah yang membentuk perjalanan bangsa kita. Inilah kisah tokoh-tokoh besar penjelajah bangsa Eropa menuju Nusantara, yang tidak hanya membawa perdagangan, tetapi juga awal dari pertemuan dua dunia timur dan barat. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Afgan Maulana, saya dari kelas 11-2. Di sini saya akan menjelaskan penjelajahan tokoh-tokoh bangsa Eropa ke Nusantara. Bangsa Eropa yang pertama ada Portugis. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang mencapai Nusantara melalui jalur laut mengelilingi Afrika. Tokoh Portugis yaitu yang pertama Bartolomeu Dias, pada menemukan Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika, membuka jalur baru ke Asia lewat Samudra Hindia. Tokoh Portugis yang kedua ada Vasco da Gama, pada tahun 1498 berhasil mencapai Calicut atau India melalui Tanjung Harapan, menjadi dasar jalur Portugis ke Asia Tenggara. Dan tokoh Portugis yang ketiga ada Afonso de Albuquerque, pada tahun 1511 menaklukkan Malaka, pusat perdagangan Asia Tenggara, sehingga Portugis memiliki pintu masuk menuju Nusantara. Bangsa Eropa yang kedua yaitu Spanyol. Spanyol mencoba mencari jalur barat menuju Asia dan akhirnya tiba di Filipina serta Maluku. Tokoh pertama asal Spanyol yaitu Christopher Columbus pada tahun 1451 sampai 1506 adalah penjelajah asal Genoa yang berlayar untuk Spanyol pada tahun 1492 mencari jalur barat ke Asia, tetapi menemukan benua Amerika dan tidak pernah sampai ke Nusantara. Tokoh asal Spanyol yang kedua yaitu Ferdinand Magellan, pada tahun 1519 sampai 1921 ia memimpin pelayaran keliling dunia, sehingga di Filipina, lalu mengirim ekspedisi ke Maluku dan tewas di pertempuran Mactan, Filipina. Tokoh Spanyol yang ketiga ada Juan Sebastian Elcano, pada tahun 1522 ia menggantikan Magellan setelah kematiannya, membawa rempah-rempah dari Maluku ke Spanyol dan menyelesaikan pelayaran keliling dunia pertama. Bangsa Eropa yang ketiga ada Belanda. Belanda datang akhir abad ke-16 dan akhirnya menjadi penguasa utama di Nusantara. Tokoh yang pertama asal Belanda yaitu Cornelis de Houtman, pada tahun 1596 ia memimpin ekspedisi Belanda pertama ke Banten, menandai awal hubungan dagang Belanda di Nusantara. Tokoh asal Belanda yang kedua yaitu Jacob van Eyck, pada tahun 1598 sampai 1600 ia berhasil menjalin perdagangan langsung dengan Maluku dan membawa rempah dalam jumlah besar ke Belanda. Penjelajahan bangsa Eropa telah membuka jalan pertemuan dua dunia, dari rempah-rempah, perdagangan, hingga kolonialisme. Semuanya menjadi bagian dari sejarah panjang Nusantara. Sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dipelajari. Penjelajahan Eropa ke Nusantara, jejak yang mengubah dunia.